Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semua. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita semua dimudahkan Allah taala berkumpul bersama Bapak Ibu di masjid ini. Pertama kita mengerjakan sholat Isya, kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua, dan kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita melanjutkan kitab Bulughul Maram, kitab solat, bab solatul idaini, solat dua hari raya. Ibnu Hajar, Bapak Ibu rahimahullah berkata, wa an Anasin radhiyallahu anhu qal, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Qadima datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, kota Madinah. Beliau kan asalnya dari mana Bapak Ibu? Dari Makkah, hijrah ke kota Madinah. Nah, ketika di Madinah ini, walahum, bagi mereka penduduk Madinah itu, yaumani yal'abuna fihima. Mereka punya dua hari. Ya, dua hari raya lah gampangannya. Yal'abuna fihima, yang mereka itu bermain-main pada dua hari tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Qad, sungguh, abdalakum, Allah ya, abdalakumullahu, Allah telah mengganti bihima, dengan dua hari itu, khairan minhuma, yang lebih baik dari keduanya. Apa? Yaumal adha wa yaumal fitri, yaitu hari raya adha dan hari raya fitri. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wan Nasa'i, dan Nasa'i, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Nggih.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, intinya ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, penduduk Madinah itu memiliki 2 hari raya, ya. Nah, kata Nabi SAW, 2 hari raya ini sudah diganti sama Allah dengan yang lebih baik, diganti dengan hari raya Idul Adha dengan hari raya Idul Fitri. Nah, 2 hari raya yang dirayakan penduduk Madinah apa Bapak Ibu? Pertama adalah An-Nairuz. An-Nairuz, ya. Nairuz itu ibaratnya adalah tahun baru, ya, tahun baru. Cuma dia dengan bahasa Persia. Nairuz, ya. Ya ini tahun baru Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang Islam kemudian ikut merayakan tahun baru, ya bahaya, wong sudah diubah sama Nabi SAW kok. Karena itu adalah tahun barunya orang bukan Islam. Nah, yang kedua itu namanya Al-Mahrojan. Mahrojan, ya, juga bahasa Persia. Aslinya itu Mahrokan, cuma kemudian diganti jim kafnya, Mahrojan. Nggih. Nah, nggak tahu ini hari raya apa, cuma ada 2 hari raya itu Bapak Ibu. Ini yang sudah biasa dilakukan oleh penduduk Madinah sebelum datang Islam. Ketika Islam datang, Nabi SAW mengatakan sudah diganti dengan yang lebih baik. Intinya apa Bapak Ibu? Pelajaran pertama, Islam itu membatalkan semua hari raya jahiliyah. Jadi bentuk hari raya apapun yang itu jahiliyah, orang Islam tidak boleh ikut-ikutan. Kayak Valentine, kayak Halloween, apalagi Penguin, enggak ya? Enggak. Jadi orang Islam itu hari rayanya cuma 2, Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian untuk hari raya pekanan adalah hari Jumat. Gitu Bapak Ibu. Jadi pelajaran pertama, Islam itu membatalkan semua bentuk hari raya jahiliyah. Kenapa? Ya karena nggak ada maknanya gitu loh. Nggak ada maknanya. Masya Allah, jazakallah khairan. Jahe nggih? Nggih. Tadi kok saya mencium bau kayak kopi-kopi, tak kira baik kopi. Nggih. Ndak apa-apa. Nggak cuma bau tak kira punya jenengan tadi. Nggih. Kemudian pelajaran kedua Bapak Ibu, pelajaran kedua ini menunjukkan bahwa bermain-main juga bernyanyi-nyanyi, ya cuma nyanyiannya nanti ada pembahasan tersendiri ya. Bernyanyi, ya intinya bermain bernyanyi pada hari raya itu boleh bagi laki-laki dan perempuan, boleh. Syaratnya apa? Tidak ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian tidak ada nyanyian-nyanyian yang diharamkan dan tidak ada alat-alat musiknya. Nah, kalau pada zaman Nabi dulu alat-alat musiknya itu cuma rebana tok. Ya, cuma rebana tok. Makanya musik itu Bapak Ibu, para ulama itu kan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, tidak boleh blas. Ada yang mengatakan gak apa-apa nek koyo pe Maher Zain lah, begitu sih. Nah, intinya akhirnya sekarang kaum muslimin semuanya boleh sampai gendeng boleh juga gitu loh. Nggih, ya intinya kalau bisa dihindari maka dihindari. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada banyak hal yang lebih menguatkan bahwa musik itu haram gitu loh. Ya, jadi ada 2 pendapat. Saya nggak mengatakan haram titik ya, karena ada mengatakan tidak haram kan. Cuma kalau bisa, jika tidak ada kebutuhan nggak usah pakai musik lah gitu. Kenapa? Karena dalam surat Al-Isra ketika Allah Ta'ala berfirman kepada iblis, ya itu kan, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Oh ini sebelumnya itu
wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa rajilika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastafziz man istata'ta minhum bi khailika bisautik. Salah, tak buka ngerepean aja tembangane salah. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa rajilika wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Nggih. Jadi kata Allah Ta'ala itu kerahkan iblis. Sebentar, ini surat Al-Isra. Wastafziz. Ya, surat 1764 Bapak Ibu. Wastafziz, kerahkan hei iblis, man istata'ta minhum, ya, apa yang kamu sanggupi dari mereka dengan ajakanmu, bisautika, nah dengan suaramu. Nah ini para ulama mengartikan suaranya iblis itu adalah musik. Bisautika, ini semua ulama itu begitu, ya. Coba panjenengan buka kitab-kitab tafsir, saut itu pasti ma'azif, alat-alat musik. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Ini perintah Allah kepada iblis. Wasyarikhum fil amwali wal aulad, dan bersedekatlah kamu iblis dengan manusia pada harta dan anak-anak. Nah, maksudnya apa? Jadi tempat tidur peyan Pak itu juga ditempati iblis. Makanya kan apa? Sebelum kita mau tidur kan suruh ngebahas disik kan? Ya apa enggak? Kita masuk rumah, keluar rumah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita masuk rumah, keluar rumah, baca doa rumah. Gimana doa masuk, doa keluar? Itu setannya kan ngomong ini, waduh rek, gak ono mangan, gak ono nginep kan gitu gitu. Tapi kalau jenengan masuk rumah gelimbang-gelimbung gak ada yang maca bismillah, ndak, ketika masuk ndak baca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna, ketika keluar ndak baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, setane gelinuk-gelinuk, gemuk-gemuk gitu. Jadi itu pentingnya bismillah Bapak Ibu. Nah nanti panjenengan ngapunten, kalau mau berhubungan suami istri tidak bismillah Allahumma jannibna syaitan, itu setan melu-melu pisan. Makanya panjenengan dulu mendapati sih, mungkin sampai sekarang anak-anak nuwakal itu orang bilang begini, kicik nakal ya sebocah iki biyen pas gawe gak ndonga paling bapake gitu. Ya karena ya setan ikut serta di situ Bapak Ibu, itu makna wasyarikhum fil amwali wal aulad, bersedekatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak gitu. Makanya ketika ada 3 kasur ya, yang satu kosong nggak kepake itu ditempati setan gitu loh. Ya makanya kalau bisa itu nggak ada sesuatu yang lebih Bapak Ibu di rumah. Ya karena setan itu begitu, ikut terus ya. Ketika makan, pernah dengar enggak hadisnya jenengan? Kalau makan tangan kiri, setan makan pakai tangan apa? Tangan kiri kan? Dan pernah dalam hadis itu ada orang makan ya, ada orang makan, kemudian lupa Pak, baru di tengah-tengah makan itu dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah. Nabi tertawa dan mengatakan tadi itu setan senantiasa ikut makan bersamamu, setelah kamu baca bismillah baru dia memuntahkan semuanya begitu. Jadi setan itu ikut serta Bapak Ibu. Nah jenengan masuk WC itu loh, minal khubuthi wal khaba'ith, itu apa kalau bukan setan? Setan jantan, setan betina. Dan Nabi SAW mengatakan yang bisa menutupi aurat Bani Adam, aurat kita dari pandangan setan sehingga Anda bisa melihat aurat kita itu adalah bismillah gitu Bapak Ibu. Nah ini ya intinya saut tadi itu adalah para ulama tafsir mengartikan dengan musik begitu. Kemudian ada hadis Bukhari Bapak Ibu, Nabi SAW mengatakan
sayakunu fi akhir zaman, ya. Sayakunu fi akhir zaman, akan ada pada akhir zaman qaumun, orang-orang yuhillunal hir, yang mereka menghalalkan khir, kemaluan, maksudnya menghalalkan zina, wal harir, sutra, wal khamra, khamr, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Ini hadisnya jelas loh, hadisnya jelas, sahih, dalam Sahih Bukhari. Kemudian alat-alat musik ini diatafkan kemana? Kepada barang-barang haram, zina, terus apa? Sutra. Sutra bagi laki-laki boleh enggak? Haram, ya. Kemudian yang ketiga apa? Khamr, baru kemudian al-ma'azif, alat-alat musik. Nah, jadi karena ada dalil yang begitu Bapak Ibu, mending kalau tidak ada kebutuhan, kalau bisa kita meninggalkan musik tadi itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa bermain-main, bernyanyi-nyanyi pada hari raya itu boleh bagi laki-laki dan perempuan dengan dua syarat apa? Syaratnya tidak campur baur, ya, laki perempuan bukan mahram, ya. Kemudian tidak ada nyanyian-nyanyian yang haram dan tidak ada alat-alat musiknya. Itu beliau mengatakan demikian. Lah apa nyanyian yang haram? Kan banyak sekarang. Hampir semua nyanyian pasti bakas pacaran, ya kan? Enggak bakas pacaran, bakas zina, bakas selingkuh gitu nyanyian itu. Rata-rata kalau enggak bakas LGBT, ya apa enggak? Ya, kalau enggak bahas apa tadi saya baru tahu itu apa? Jarji jarbe, ganjar siji ganjar kabeh, tengji tengbeh, ya, bandeng siji bandeng kabeh. Iya. Kemudian pelajaran berikutnya Bapak Ibu, kita mengambil pelajaran dari hadis ini bahwa sepatutnya kaum muslimin, bukan sepatutnya, wajib bagi muslimin itu menghindari hari raya orang kafir, dari Yahudi maupun Nasrani, ya. Karena kalau orang Islam sudah muslim terus menghidupkan hari raya bukan milik orang Islam, ya, itu berarti kan dia enggak mengamalkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia dari golongan mereka. Jadi akhirnya dia sama dengan mereka gitu. Rata-rata hari raya mereka itu kan hari raya yang mengagungkan kesyirikan kan. Mengagungkan, kalau enggak mengagungkan kesyirikan, mengagungkan apa? Kemaksiatan. Nah, kayak Halloween itu kan nyembah hantu. Valentine itulah apa? Memperingati perzinaan kan? Gitu loh. Ya, jadi ini yang harus kita hindari Bapak Ibu. Oke. Ya, itu hari raya yang ada dalam Islam. Adapun yang lain-lain, nah ini ya khilaf, ya. Tetapi intinya yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma hari raya Idul Adha sama Idul Fitri. Okay. Nanti kan hari raya baru itu kayak Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Maulid Nabi, ya. Ini intinya sudah ngerti semua lah insyaallah. Intinya dalam Islam itu yang jelas itu hari raya cuma dua, Idul Adha sama Idul Fitri. Kemudian pelajaran berikutnya Bapak Ibu menunjukkan betapa bagus metode dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa metode dakwah beliau? Jadi ketika beliau itu mengharamkan sesuatu, itu beliau memberikan solusi. Bukannya enggak boleh titik enggak, tapi ketika beliau melarang, beliau memberikan penggantinya gitu Bapak Ibu. Nah, panjenengan juga seperti itu. Kalau misalkan punya anak, ya, punya cucu, enggak boleh begini, jangan enggak boleh tok, tapi carikan penggantinya yang dibolehkan. Begitu.
Nggih. Kemudian hadis berikutnya wa an aliyin radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu berkata, minas sunnah, termasuk sunnah Nabi, an yakhruja ilal idi masyian, jika seseorang itu keluar menuju Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, dengan berjalan kaki. Ya, ini sunnahnya. Ya, jadi sangat dianjurkan ketika kita keluar menuju hari raya itu kita berjalan kaki, Bapak Ibu. Ini khusus makmum, mana imame yo imame nek Jombang, imame nek Probolinggo mlaku tak ini. Nggih. Nggih, jadi ini disunahkan ketika menuju kemana? Idul Fitri, Idul Adha dengan berjalan kaki. Ketika Jumatan juga begitu, Bapak Ibu. Ya, ketika Jumatan juga begitu. Bahkan tentang keutamaan berjalan pada hari Jumat itu, kaki yang satu ya itu adalah 1 tahun puasa, kaki satunya 1 tahun qiyamul lail. Pernah dengar hadisnya enggak? Sudah tak sampaikan dulu kok pas bahas Jumatan. Iya, ini loh sudah hari raya. Itu tentang keutamaan Jumatan ya. Nah, besok ini Jumat. Nah, kalau jenengan rumahnya dekat, mana tadi jenengan muter sana biar langkai jauh. Nggih. Hadis berikutnya Bapak Ibu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahum asabahum matar, bahwa mereka itu terkena hujan fi yaumi idin, pada hari raya. Fasalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan mereka, salatal idi, salat id, fil masjidi, di masjid. Rawahu Abu Dawud bi isnadin layyin, diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad lemah. Jadi sanad ini dhaif Bapak Ibu. Cuma maknanya ya benar. Ya memang ketika kita mau hari raya, mau sholat di lapangan misalnya, tapi kalau pas hujan deras atau pas banjir, ya mau tidak mau kan di masjid. Nggih. Pelajaran pertama Bapak Ibu, yang paling utama ketika mengerjakan sholat id itu di tanah lapang, di luar bangunan. Inilah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran kedua, kalau ada uzur, misalkan hujan, banjir, atau dikepung musuh dan lain sebagainya, nah maka boleh sholat di masjid. Cuma ini khilaf di antara ulama ya. Kalau mazhab Syafi'i memang mereka mengatakan lebih utama sholat di masjid daripada di tanah lapang. Itu mazhab Syafi'i Bapak Ibu. Tapi kalau sesuai hadis ya memang lebih utama. Nabi itu nggak pernah sholat Idul Fitri, Idul Adha di masjid kecuali kondisi darurat. Rata-rata pasti di tanah lapang. Nggih. Ini sholat 2 hari raya sudah selesai Bapak Ibu. Kita mau pindah ke sholat gerhana. Nggih. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Nggih, monggo. Kalau ada sholat gerhana, sholat gerhana. Kalau ada yang bertanya tentang sholat 2 hari raya, nggih. Nggih. Terus pertanyaannya, kok enggak boleh gitu? Nggih. Rebana. Enggak ada piano, enggak ada gitar gitu. Nggih. Nggih. Masuk kok gak oleh sirek gitu ya. Wis kadung senenge. Nggih. Jadi Bapak Ibu,
Nyun sewu nggih, hadis tentang ketika Nabi sampai di masjid di Madinah disambut dengan tola al badru alaina gitu ya, min thaniyatil wada, itu hadisnya tidak sahih. Satu. Yang kedua, andaikan itu hadisnya sahih, tetap ya nggak pakai gitar, nggak pakai piano gitu. Tadi saya katakan memang ya, tadi saya katakan ya hadisnya tadi kan jelas, ayatnya juga jelas, surat Al-Isra, kemudian hadisnya juga jelas. Makanya saya katakan nek bisa kalau memang nggak ada kebutuhan nggak pakai musik. Sekarang kan ndak, dikit-dikit musik, ini gak gendeng nggak musik gitu loh. Jadi di mana-mana pasti pakai musik kan, nok warung loh, enak-enak sepi malah dinyalakan musiknya, ya apa enggak? Ada asalnya nggak ada orang itu sepi enak gitu, barang kita datang malah dinyalakan. Ya mestinya sampean kecil naik Grab juga begitu. Kayak mulai naik asalnya sepi dinyalakan gitu, itu fasilitas untuk kita gitu loh. Cuma kita wis mas berbukan aku paten enggak apa-apa, kita sing numpak gitu. Jadi intinya kalau kita bahas masalah perdebatan, ono sing mengharamkan, ono sing menghalalkan, enggak mari-mari. Makanya kita mencari yang paling selamat buat diri kita sendiri. Nek memang itu enggak ada kebutuhan, lebih baik ditinggalkan. Lain sih gitu. Nggih. Hadisnya jelas masalahnya, mau dikatakan haram mutlak kok ono ulama sing juga membolehkan. Sapa dhewek-dhewek iki dudu alim ulama mek ngelama tok kan begitu. Nah, tetapi kalau mau dikatakan halal kok ono ayate, kok ono hadise, sahih pisan nek dhaif ngono gak apa-apa, nek sahih masalah kan begitu. Ya makanya ya kita ambil yang tengah-tengah. Mending kita berhati-hati, kalau memang tidak ada kebutuhan maka jangan pakai musik. Nggih. Tapi di Masjid Al-Ikhlas gak pernah disetel musik kan nggih? Iya. Bi anak Muhammad Rasulullah. Ya, zaman Inul dulu. Nggih. Jadi kita ambil yang paling hati-hati. Jadi kalau buat orang monggo, tapi kalau buat kita pribadi mending kita berhati-hati. Nggih. Ini sekarang kita masuk ke bab sholat kusuf atau sholat gerhana. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qal, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yauma mata Ibrahim. In kasafatis syamsu, matahari gerhana Bapak Ibu, ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma mata Ibrahim, di hari matinya Ibrahim. Siapa Ibrahim? Ibrahim itu putranya Nabi, bukan dari istri beliau tapi dari budak. Nabi itu punya dua budak Bapak Ibu. Yang satu namanya Maria Al-Qibtiyah, hadiah dari Raja Mesir Kristen Muqawqis, diajak masuk Islam dan dia mengaku Islam itu benar, sama dengan Heraklius kan begitu disurati juga. Muqawqis disurati, cuma karena dia khawatir hilang kekuasaannya, hilang kerajaannya, dia lebih memilih tunduk dan bayar pajak. Tunduk dan bayar pajak. Makanya yang diutus Nabi itu kan Hatib bin Abi Balta'ah, dikasih dua hadiah ya, dua hadiah wanita, yang satu Maria Al-Qibtiyah, satunya siapa saudaranya, Nisrin atau siapa gitu saya lupa, sama keledai putih namanya Ufair. Ya, itu dihadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari anak Nabi, dari Maria Al-Qibtiyah. Qibtiyah, Qibti kan Egypt ya, Mesir kan Egypt. Maria kan namanya Maryam. Ya, Maria Al-Qibtiyah, cuma di tengah jalan itu dia masuk Islam. Diislamkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian budak yang kedua, maksudnya bukan istri loh ya.
Ketika beliau wafat itu istrinya yang hidup ada 9. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan beliau pernah menikah 13 kali, pernah menceraikan 2 wanita, itu Nabi SAW. Nah, 2 budak ini, yang satu adalah Maria Al-Qibtiyah, yang satu namanya Royhanah, asalnya Yahudi. Itu budak yang kemudian istilahnya ya budaknya Nabi SAW. Budak itu kan boleh digauli kan kayak istri begitu. Itu budak. Nah, nanti misalnya sampean punya budak ya, kemudian budaknya beli di pasar atau ikut jihad dikasih bagian, kemudian digauli, punya anak, yaitu anak pean merdeka. Nah, kalau budaknya enggak dimerdekakan Bapak Ibu, nanti jenengan meninggal otomatis budak itu menjadi merdeka. Kenapa? Karena mengikuti anaknya, gitu loh. Itu namanya nanti kalau dalam bahasa fikih itu namanya ummul walad, begitu. Nggih. Jadi pada hari matinya Ibrahim. Siapa Ibrahim? Anaknya Nabi SAW, dan waktu itu Nabi berumur 62 tahun. Ya, dari wanita namanya siapa tadi? Maria Al-Qibtiyah. Faqalan nas, maka orang-orang berkata, inkasafatish syamsu limauti Ibrahim. Wah, ini matahari ini bergerhana, terjadi gerhana matahari ini karena kematian Ibrahim ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan 2 tanda kebesaran dari tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. La yang kasifani, matahari dan bulan ini tidak gerhana, limauti ahadin, karena kematian seseorang, wala lihayatihi, dan bukan pula karena kelahiran seseorang. Jadi orang jahiliyah itu Bapak Ibu meyakini kalau ada orang agung mati gerhana, atau kalau ada orang agung lahir gerhana, gitu loh. Nah, kata Nabi enggak ada hubungannya. Fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat keduanya gerhana, melihat gerhana matahari dan bulan, apa yang diperintahkan? Fad'ullaha, berdoalah kepada Allah, wasallu, salatlah, hatta tankashifa, sampai gerhananya selesai. Muttafaqun alaih. Nah, dalam riwayat lain itu hatta tanjaliya, sampai terang, sampai berhenti. Yeah. Kemudian dalam riwayat lain dari Abu Bakrah, fasollu, maka solatlah, wad'u, berdoalah, hatta yang kasyifa ma bikum, hingga tersingkap, atau kan gerhana kan gelap Pak, sehingga kembali terang lagi. Jadi apa yang gelap pada kalian itu menjadi terang kembali. Pelajaran pertama Bapak Ibu dari hadis ini ya, hadisnya sahih ini. Jadi pelajaran pertama, pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari wafatnya putra beliau yang bernama Ibrahim. Nah, itu pada bulan Syawal tahun ke-10 Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada hari Senin, ya, bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ini tahun 10 Hijriah. Berarti Nabi berumur berapa tahun waktu ini? 62 tahun. Beliau wafat tahun berumur 63 tahun. Ibrahim ini Bapak Ibu, putranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari budak beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah, ya, Maria Al-Qibtiyah. Jadi dia sempat hidup 18 bulan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak terlahir, ya, tidak dilahirkan untuk beliau dari istri-istri beliau selain Khadijah, kecuali Maria
Qibtiyah. Jadi putra-putra beliau itu yang lahir ya putra-putri itu kan cuma dari Khadijah sama Maria Al-Qibtiyah saja. Istri-istri yang lain itu beliau enggak mendapatkan putra Bapak Ibu. Nah, ketika Ibrahim ini wafat, Nabi SAW mengatakan al-ainu tadma, mata menangis, wal qalbu yahzan, dan hati bersedih, wala naqulu illa ma yurdir rabbah, tetapi kita tidak mengucapkan kecuali apa-apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Wa inna alaika ya Ibrahim lamahzunun, dan kita wahai Ibrahim dengan kepergianmu adalah sangat bersedih gitu Bapak Ibu. Kemudian dalam riwayat Muslim, ini kan riwayat Bukhari ya, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Kalau dalam riwayat Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda Bapak Ibu, innasyamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan, la yang kasifani, tidak gerhana, limauti ahadin wala lihayatihi, karena jadi tidak bergerhana ini karena kematian seseorang atau kelahirannya. Walakinnahuma ayatani min ayatillah, tetapi keduanya adalah dua tanda kebesaran dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yukhawwifullahu bihima ibadah. Nah ini, jadi Allah Subhanahu wa taala membuat adanya gerhana ini Bapak Ibu untuk menakut-nakuti hambanya. Nah, dalam surat Al-Isra Allah mengatakan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami mengirim ayat-ayat tanda-tanda kebesaran itu kecuali untuk nakuti. Makanya pada zaman Nabi gerhana matahari itu cuma sekali Bapak Ibu. Nah di kita kan hampir berkali-kali, setahunnya no piro ya matahari ya bulan ya kan. Itu kenapa? Karena saking banyaknya maksiat di kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat adanya gerhana itu biar kita takut, biar kita tobat. Ini enggak, malah dibuat perayaan di pantai ya kan. Gitu. Jadi kataannya Allah Subhanahu wa taala itu malah ditentang gitu loh. Ya, padahal ini adalah untuk menakut-nakuti, Pak. Ya, untuk menakut-nakuti. Mestinya kita makanya disuruh banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholat, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersedekah, juga memerdekakan budak. Ini karena kondisi ketika gerhana itu kan mirip dengan kondisi kiamat kan. Coba jenengan baca dalam surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ini fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Jadi wa khasafal qamar, bulan itu gerhana jadi gelap. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, kemudian matahari dan bulan ditabrakkan. Jadi kondisi gerhana bulan itu mengingatkan kita dengan kiamat, mengingatkan kita dengan alam kubur yang gelap. Gitu loh, biar orang itu cek takut, tapi kalau ini belas orang zaman sekarang itu gitu Bapak Ibu. Nggih. Kemudian hadis ini menjadi bantahan keyakinan jahiliyah yang mengatakan bahwa gerhana bulan atau matahari ini terjadi karena apa tadi? Kematian seseorang yang agung atau kelahiran seseorang yang agung. Kemudian hadis ini sama seperti hadis sebelumnya Bapak Ibu, Nabi SAW membatalkan tradisi-tradisi jahiliyah, membatalkan kebiasaan-kebiasaan dan keyakinan-keyakinan orang
jahiliyah. Maksudnya orang Islam itu tidak boleh berkeyakinan yang sama dengan yang diyakini orang-orang jahiliyah. Kayak tadi kan, tidak boleh kita mengikuti hari rayanya mereka, punya hari raya sendiri, nggak boleh melu-melu. Nah, kalau dalam masalah akidah juga begitu gitu loh. Kemudian disyariatkan sholat, berdoa, khusyuk, istighfar, sedekah, dan memerdekakan budak ketika gerhana ini. Ya, kemudian untuk manggil itu kita memanggil as-sholatu jami'ah. Nggih. Cara ini malam ini ada apa? Nggih. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, waktu gerhana ini kapan? Jadi yang sunnah itu kalau pada zaman Nabi itu 4 jam. Ya, jadi 4 jam itu sholat mulai awal sampai selesai. Makanya kan panjang kan bacaannya kan. Sholat gerhana itu kan 4 rakaat kan sebetulnya, cuma diwinzip dalam 2 rakaat, ya kan? Makanya dalam 1 rakaat itu bacaannya kan 2 kan. Jadi Allahu Akbar, baca Fatihah surat kan. Allahu Akbar ruku', sami Allah liman hamidah, baca Fatihah lagi gitu. Baru kemudian ruku', iktidal sama. Nah nanti rakaat kedua juga seperti itu. Dan itu bacaannya panjang Bapak Ibu. Bacaannya panjang. Ya, jadi yang sunnah itu mulai sampai selesai. Nah karena pada zaman Nabi itu 4 jam, wah itu dibaca nggak tahu. Sampai para sahabat itu gini, sholat kan panas kan, panas gitu. Nggih, ngrasakno nang kene. Amayata sa'alun wis kukur-kukur. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi kan Nabi mengatakan sholat gerhana itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menakut-nakuti hambanya. Nanti ada di sini, atau sudah ya dulu, yang Abdullah bin Abbas ketika terjadi gempa ngajak sholat gerhana, sudah nggih? Sudah Pak? Belum? Masa belum? Oh nanti berarti ya habis ini. Ya, jadi Abdullah bin Abbas itu pernah terjadi gempa bumi, itu ngajak orang-orang sholat gerhana. Dia mengatakan innaha sholatul ayat. Jadi sholat gerhana itu adalah sholat yang fungsinya untuk sholat ketika terjadi bencana-bencana. Jadi mestinya ketika ada tsunami, ketika ada banjir itu sholat gerhana. Itu pendapatnya Abdullah bin Abbas. Khilaf di antara ulama sih. Ya, jadi ketika ada tanda yang aneh-aneh itu mestinya kita sholat gerhana, bukan hanya gerhana saja. Kemudian ulama berbeda pendapat, apakah sholat gerhana itu disyariatkan ada khutbah begitu. Kalau imam yang tiga selain Imam Syafi'i itu nggak ada khutbahnya, ya. Tetapi kalau pendapatnya Imam Syafi'i itu ada khutbahnya Bapak Ibu, karena Nabi SAW berkhutbah. Jadi yang dijadikan patokan itu dalil gitu loh. Masih asing ngomong tuh ulama-ulama tapi nggak ada dasarnya, ya jangan dipakai gitu. Nah ini kebetulan ini malam mazhab Syafi'i itu ada khutbahnya, dan ini yang sahih karena memang Nabi SAW berkhutbah, sama seperti istisqa juga ada khutbahnya. Nggih. Gitu Bapak Ibu. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi sholatil kusuf, beliau itu membaca keras pada sholat gerhana matahari nggih, bi qiraatihi, dengan bacaannya. Jadi kalau ada orang ngimami sholat gerhana matahari nang kok sholat zuhur, berarti gak tahu ngaji nih gitu.
Karena Nabi SAW itu jaharo, suaranya apa? Jahar, keras, fi sholatil kusufi, ketika sholat gerhana, biqiraatihi, dengan bacaan beliau. Fasalla arba'a raka'atin fi rak'ataini, maka beliau sholat 4 rakaat dalam 2 rakaat. Ya, tadi saya katakan 4 rakaat cuma dijadikan 2. Wa arba'a sajadatin, dan 4 kali sujud. Kemudian wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat, fa ba'atsa munadiyan, beliau itu mengutus orang ya untuk mengumumkan, yunadi, mengumumkan as-sholatu jami'ah. Jadi untuk manggil Pak biar kumpul, as-sholatu jami'ah. Nah, dulu sebelum ada syariat adzan ya, itu manggilnya orang juga begitu, as-sholatu jami'ah, kumpul semua gitu. Nggih. Oh nggih, nanti yang terakhir ini yang pernah terjadi gempa kemudian ngajak sholat itu Abdullah bin Abbas, hadis terakhir Bapak Ibu nggih, sebelum sholat istisqa. Nggih, ini kita baca, ini jam berapa sekarang? Sudah kelebihan Pak? Nggih. Nanti nek kakek tambah kelempokan ndak apik lho. Nggih, ini kita ambil satu hadis lagi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata, in khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa shalla, maka beliau salat. Salat apa ini? Salat gerhana. Faqama qiyaman tawilan, maka beliau berdiri dengan lama. Nahwan min qiraati suratil Baqarah, jadi serupa, berdirinya itu serupa dengan baca surat Al-Baqarah. Bayangkan, Al-Baqarah itu berapa juz? 2 juz setengah. 2 juz setengah. Itu 1 rakaat itu. Bayangkan. Mau jenengan iki maca Al-A'la wa kukur-kukur. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian beliau rukuk dengan rukuk yang sangat panjang. Bayangkan. Jadi 1 rakaat itu baca Al-Baqarah ya, sekitar segitu. Kemudian rukuk lama. Bayangkan. Sahabat itulah biasa sholat lama kan. Nah, ketika mengatakan rukuk lama berarti lama memang gitu loh. Tsumma rafa'a, kemudian beliau angkat kepala ya dari rukuk, faqama qiyaman tawilan, maka beliau berdiri dengan panjang juga ketika i'tidal itu. Oke. Wa huwa dunal qiyamil awal, dan ini cuma tsumma rafa'a faqama qiyaman tawilan. Oh, maksudnya ini berdiri lagi Bapak Ibu ke rakaat kedua, ke bacaan kedua nggih. Faqama qiyaman tawilan, kemudian berdiri lama lagi, wa huwa dunal qiyamil awal, tapi tidak sepanjang yang pertama, tapi tetap panjang. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian beliau rukuk dengan rukuk yang lama, wa huwa dunar ruku'il awal, dan tetapi meskipun lama lebih pendek dari rukuk yang pertama tadi. Tsumma sajada, kemudian sujud. Tsumma qama qiyaman tawilan, ini diringkas ya, dari sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, terus menuju rakaat kedua atau ketiga lah nggih, rakaat kedua. Tsumma qama qiyaman tawilan, kemudian beliau berdiri dengan panjang lama, wa huwa dunal qiyamil awal, tapi tetap tidak sepanjang yang pertama. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian beliau rukuk dengan rukuk yang lama, wa huwa dunar ruku'il awal, dan itu tidak seperti rukuk yang pertama. Jadi panjang-panjang. Jadi
pertama, kedua, yang kedua panjang tapi lebih ringan dikit daripada yang pertama gitu. Nanti rakaat berikutnya juga sama seperti itu. Tsumma rafa'a, kemudian beliau angkat kepala, faqama qiyaman tawilan, kemudian berdiri lagi dengan panjang, wa huwa dunal qiyamil awal, tapi tidak seperti berdiri yang pertama. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian ruku' dengan ruku' yang lama, wa huwa dunar ruku'il awal, tetapi tidak seperti ruku' yang pertama panjangnya. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau angkat kepala, i'tidal ini. Tsumma sajada, kemudian sujud. Tsumman sorofa, kemudian beliau salam. Wa qad injalatis syamsu, dan gerhana sudah selesai. Fa khotoban nas, kemudian beliau berkhutbah. Jadi jelas khutbahnya setelah sholat gerhana. Ini dalam riwayat Muslim, beliau sholat hina kasafatis syamsu, hina kusifatis syamsu, ketika terjadi gerhana, sholat 8 rakaat dengan 4 sujud. Kemudian dalam riwayat Jabir, sholat 6 rakaat dengan 4 kali sujud. Dalam riwayat Abu Dawud, sholat kemudian rukuk dengan 5 kali rukuk, 2 kali sujud, wa fa'ala fi tsaniyati mithla dzalik, dan mengerjakan pada rakaat kedua juga seperti itu. Nggih. Intinya cara yang benar itu Bapak Ibu, sholat gerhana itu 4 rakaat, cuma diringkas dalam 2 rakaat. Adapun pendapat dalil-dalil yang lainnya ini nanti ya mungkin itu intinya nggak dipakai lah, intinya tidak dipakai. Nah, kita membahas sholat gerhana aja sekarang. Di sini pernah ada gerhana, Bah? Sholat gerhana ada ya, sering ya. Berarti sudah ngerti caranya ya. Jadi intinya begitu. Tadi sudah saya jelaskan, 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi jenengan takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian ruku'. Setelah rukuk sami Allahu liman hamidah, tapi sendakep lagi Pak. Kemudian baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat, baru kemudian rukuk, kemudian sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian rakaat yang kedua sama seperti tadi, nggih. Itu. Nah, ini sebetulnya yang disunahkan itu ketika sholat gerhana itu bacaannya panjang. Bacaannya panjang. Nah, para ulama berbeda pendapat berapa sih jumlah rakaat sholat gerhana itu. Kalau madhab Hanafiyah itu 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Kemudian mayoritas ulama 4 rakaat dengan 4 kali sujud. Tetapi tetap yang benar sesuai dengan hadis ini Bapak Ibu tadi itu hadis Abdullah bin Abbas, 2 rakaat dengan 4 kali sujud. Nggih. Bacaannya 4, sujudnya 4, tapi rakaatnya 2. Nggih, kita lanjutkan sekarang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ma habbatir rihu qattu, tidaklah angin berhembus kencang, illa jathan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi, kecuali Nabi itu jatha itu berjalan dengan lututnya. Jadi berapa? Begini loh jatha, maka ada surat al-jathiyah itu kan, karena dia berdiri di atas lututnya. Jadi tidaklah ada angin berhembus kencang kecuali Nabi SAW itu langsung duduk atau berdiri di atas lututnya dan berkata, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Ya Allah, jadikan angin ini angin rahmat, bukan angin azab. Nggih.
Ya, ini kan sering Bapak Ibu ada puting beliung, ada apa gitu kan. Ya, maksudnya begitu. Doanya itu Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Cuma saya sering mendengar ketika ada puting beliung terus diadzani, itu diem gitu loh. Ya memang itu nggak ada dalilnya, tapi kok banyak yang cerita begitu. Coba diadzani gitu, dan memang iya. Ya mungkin ngusir setannya, bisa jadi itu setan sing gawa paling ya. Nah ini kemudian yang terakhir, wa an ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fi zalzalatin 6 rakaat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat ketika gempa 6 rakaat, wa arba'a sajadat, dan 4 kali sujud, wa qala, dan beliau mengatakan hakadza sholatul ayat. Ini loh sholatnya ketika ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi gempa bumi termasuk tanda kebesaran gitu. Jadi harus sholat. Nah, pelajaran pertama Bapak Ibu, ini Nabi mengerjakan sholat ketika ada gempa itu 6 rakaat dan 4 kali sujud. Berarti pada setiap rakaat itu ya, pada setiap rakaat ada 3 kali ruku. Ya sama kayak tadi sholat gerhana, cuma ruku, baca lagi, ruku, baca lagi, terus ruku, baca lagi gitu. Ini kan tiga apa? 3 rakaat ya, dalam 1 rakaat. Tapi sujudnya tetap 4 begitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini Bapak Ibu membimbing kita ya, ketika terjadi tanda-tanda seperti itu, apakah itu gempa bumi, apakah itu kebanjiran, apakah itu angin puting beliung, ya pokoknya musibah apapun, gunung meletus, itu sholat inilah yang dikerjakan. Jadi sama seperti sholat gerhana, cuma sholat gerhana kan 4 rakaat dalam 2. Ini berapa rakaat? Ini 6 rakaat. Tetap 2 rakaat, tapi 1 rakaat itu bacanya berapa kali? 3. Ya, sujudnya tetap Bapak Ibu. Loh itu lah bid'ah, enggak, hatinya hasan ini Nabi melakukan ya. Justru saya enggak melakukan itu yang bid'ah gitu loh. Karena ini ada hadisnya dan sahih, cuma kita baru dengar sekarang kan. Nah maksudnya kalau terjadi apa-apa begitu itu ya ini yang dilakukan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hakadza sholatul ayat. Seperti inilah sholat ketika ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebesaran itu tadi seperti apa? Gempa bumi, puting beliung, kebanjiran ya, dan macam-macam gitu Bapak Ibu. Intinya ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, fenomena alam, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala, banyak-banyak bertaubat, dan semakin takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Nggih, sama, maknanya sama, cuma bedanya ada kusuf, ada khusuf pakai kha. Kalau kha itu gerhana matahari, kalau kaf itu gerhana bulan. Gitu loh. Tapi sebetulnya sama-sama gerhananya. Kadang ini bisa dipakai itu bisa dipakai ini. Ya, cuma yang mendominasi ya kayak istinja sama istijmar. Paham nggih? Itu kan sebetulnya sama, istinja itu kan pakai air kan. Cuma kalau pakai batu namanya istijmar. Cuma kadang-kadang istijmar itu orang nyebut juga istinja, sama. Ya, jadi sebetulnya kalau pakai kha itu gerhana matahari, pakai kaf itu gerhana bulan. Maksudnya begitu, tapi bisa dipakai meskipun yang kaf tadi dipakai matahari bisa, gitu loh. Nggih. Jadi enggak salah itu. Monggo yang lain Bapak Ibu.
Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.